Inilah bedanya petugas rakyat sama petugas partai. Apapun persoalannya wajib lapor ketua partai. Emangnya kenapa kalau misalkan tidak lapor Bu Ketum? Apa kalian berdua tidak bisa mengatasi banjir Jakarta tanpa instruksi beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Sidul yang tiba-tiba saja mengaku di depan media bahwa dirinya selaku Wakil Gubernur Jakarta telah melaporkan kepada Ibu Ketum terkait banjir yang akhir-akhir ini melanda Jakarta. Bukannya mendapatkan simpati masyarakat, Sidul justru dirujak habis-habisan, ya panen, cacian, dan makian. Ya iyalah. Emang Ibu Ketum itu siapa, Dul? Presiden, atasan gubernur? Kan tidak, kan bukan, ya toh? Iya. Memang ya, Ibu Ketum itu pernah menjadi presiden, tetapi itu dulu. Sekarang presidennya Prabowo, ya bukan Ibu Ketum lagi. Seharusnya Sidul melaporkan ya banjir itu ke Prabowo, bukan ke Ibu Ketum gitu loh. Emang setelah lapor ke Ibu Ketum, terus Ibu Ketum memberikan solusi yang strategis buat masyarakat Jakarta? Kan juga tidak. Aduh, pentingnya apa sih dia itu? Inilah ya teman-teman ya, kalau pemimpin itu bukan menjadi petugas rakyat, tapi malah menjadi petugas partai. Aduh. Begini jadinya kalau salah memilih pemimpin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Astagfirullah, ini netizen plus 62 nggak punya akhlak ini. Masa sih wakil gubernur kita yang terhormat ya kan, yang mulia Dugong. Jakarta banjir guys, sorry guys, mau lapor ketum buru-buru. Aduh, kenapa sekalian nggak pakai roket aja ya kan? Iyalah, lanjut. Wakil Gubernur Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Rano Karno telah melaporkan soal banjir Jakarta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi Mega ingin dengar langsung dari Pramono Anung. Inilah bedanya petugas rakyat sama petugas partai. Apapun persoalannya wajib lapor ketua partai. Emangnya kenapa kalau misalkan tidak lapor Bu Ketum? Apa kalian berdua tidak bisa mengatasi banjir Jakarta tanpa instruksi beliau? Dul, kalau misalkan masih mau disetir oleh sutradara, mendingan lu balik main sinetron saja. Ya itu, ya. Kalau nggak lapor emang kenapa, Dul? Lu emang ya kader partai ya, jadi gubernur karena diusung oleh partai, direkomendasikan oleh partai. Tetapi yang memilih lu jadi gubernur, dan wakil gubernur gitu ya, itu kan bukan partai, Dul. Yang memilih adalah rakyat gitu loh. Dan begitu dilantik sebagai pejabat ya, kepala daerah baik itu wali kota ya, bupati, gubernur ya, walaupun dan wakilnya, itu pertanggungjawabannya kepada presiden, Dul.
Waduh, si kadul-kadul bukan kepada ibu ketum lagi. Jadi hierarki kepemimpinannya, struktur hierarkinya itu dari gubernur ke presiden, bukan ibu ketum. Emangnya setelah lapor ke ibu ketum punya solusi yang menarik gitu mau dalam mengatasi banjir? Dul, Dul, bisa apa ibu ketum elu selain mengunggul-unggulkan bapaknya? Nggak ada, Dul. Lanjut, lanjut. Mau nge-stitch balik video dia ya sorry banget gitu karena dia bukan level. Iya, Dul ya. Jadi memang tidak level ya. Saya sependapat dan paham lah dan mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Silviatan yang berdomisili di Bali barusan, ya kan? Iyalah. Jadi anak-anak jenderal ya atau Ternak Mulyono, walaupun nggak memiliki jabatan, ya kelasnya emang beda dengan para ternak kebo ya, anak-anak kebo ya kan. Coba itu dilihat itu, masa seorang wagub, wakil gubernur ya kan, cerita dengan bangganya bahwa dia sudah lapor ke Ibu Ketum terkait banjir di Jakarta. Haha. Dan katanya Ibu Ketum menolak ya kan, ingin mendapatkan laporan langsung dari gubernurnya, bukan dari wakilnya. Aduh, ya kan. Ya seharusnya lapornya ke presiden gitu loh. Ya emang ya nggak level ya. Gubernurnya dan wakil gubernurnya aja macam kayak gini ya kan, petugas partai ya toh? Iya. Dengan rakyat biasa, Ternak Mulyono yang ecek-ecek yang bukan pejabat tetap nggak level. Iya, apalagi cuma buzzernya macam orang yang ngaku kayak bule gitu. Aduh, nggak level sama sekali. Betul, Mbak Silviatan ya, nggak usah digubris lah orang macam kayak gitu ya. Lanjut, lanjut. Iya, jadi Asidul ini saat ini panen cibiran lagi teman-teman ya, panen cacian. Kalau yang kemarin itu panen cacian karena menggunakan naik perahu karet ketika meninjau banjir, sementara ketinggian air pada saat banjir itu di bawah lutut orang dewasa. Udah gitu pakai pelampung pula ya kan. Nah, saat ini Sidul ini panen lagi banjir padahal saya yakin dia sedang ingin memperbaiki citranya. Jadi bercerita bahwa dia sudah melaporkan banjir ini ke Ibu Ketum. Nggak taunya malah dicibir sama netizen ya kan, dihujat habis-habisan, dirujak ya. Iyalah, apa urusannya itu dengan nenek lampir ya? Banjir di Jakarta apa urusannya dengan nenek lampir? Aduh, lanjut, lanjut. Ya, ini juga sama teman-teman ya, apa hubungannya katanya ya, Wagub Sidul ya cerita bahwa dirinya sudah lapor ke Ibu Ketum terkait banjir di Jakarta. Aduh, nggak ngerti dah ya konsultan politiknya gimana, ini dimuat di sebuah media ya.
media ternama di Indonesia yang seharusnya dalam urusan branding-membranding dia sudah pakarnya. Karena media ini bukan seumur jagung tapi sudah lama. Tapi kok sekonyol ini gitu loh, hal-hal yang justru bisa menjadikan ya si Doel ya, termasuk Mas Pram itu jelek di mata masyarakat, lah kok diberitakan. Ini saya nggak yakin bahwa sebetulnya orang-orang di dalam media ini adalah orang-orang yang kredibel. Jangan-jangan ini orang sedang mabuk kecubung semua gitu loh. Aduh Doel, sekalian aja Doel, lapor ke Donald Trump Doel ya. Jangan hanya ke Ibu Ketum ya, lapor ke Xi Jinping ya, lapor juga ke Donald Trump gitu ya. Hubungannya apa gitu loh, lapor ke Ibu Ketum. Lanjut. Halo guys, gimana? Sudah lihat berita ini? Kok jadi aneh ya? Kok malah jadi lapor ke Ibu Ketum ya? Yang jadi pertanyaan, sekarang presidennya siapa? Oh, ini mudah-mudahan teman-teman ya, sebelum saya berkomentar, saya berharap bahwa video yang barusan bisa disaksikan, bisa dinikmati dengan suara, ada suaranya karena ada musiknya. Saya khawatir ketika terkena copyright kemudian musiknya secara otomatis akan dihapus atau ditimpa dengan musik lain yang nggak jelas, tetapi suara orangnya hilang gitu ya. Saya berharap tetap bisa didengarkan lah. Tetapi kalau nggak bisa didengarkan ya nggak masalah lah. Saya jelaskan aja ya. Jadi netizen barusan ini intinya menjelaskan ya kan, kurang lebih gitu ya kesimpulannya. Emang presidennya sekarang siapa Dul gitu, iya kan? Prabowo apa Ibu Ketum ya? Menurut netizen barusan presidennya sekarang adalah Prabowo. Jadi seharusnya gubernur ataupun itu mungkin diwakili oleh wakil gubernur itu seharusnya melapor itu kepada presiden terkait banjir di Jakarta, bukan kepada Ibu Ketum. Nah, saya kurang sependapat ya kan. Loh kok nggak sependapat Bang? Ya iyalah, dia kan nanya, emang sekarang presidennya siapa? Nah, dia mengiranya Prabowo ya kan, padahal enggak. Presidennya emang siapa Bang? Ya Ibu Ketum lah. Ah, presidennya itu Ibu Ketum ya, menurut kader Kebo ya kan, menurut warga RT 16 RW 24 ya kan. Menurut warga RT 16 presidennya Ibu Ketum, menurut warga RT 2 RW 24 presidennya adalah Abah. Iya, jadi nggak salah ya wakil gubernur Jakarta melaporkan perihal apa namanya itu banjir Jakarta kepada Ibu Ketum, nggak salah karena menurut dia presidennya itu Ibu Ketum gitu loh. Aduh, koclak, koclak. Lanjut. Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk kali semua kali yang ada di Jakarta. Sebentar, kayaknya ada yang salah nggak sih sama ini pidato orang? Ngopok-ngopok kali, ngeruk kali. Bang Dul, sorry ya. Lah kamu pidato keras-keras kayak gitu ngapain? Bilang mau nyemplung ke kali, beresin sampah-sampah ya. Kamu mendatangi warga saja, wargamu yang susah ya. Kamu itu naik perahu, kamu nggak mau basah-basahan, kamu nggak mau kotor-kotoran. Oke? Kok bisa-bisanya mau turun langsung terjun ke lapangan, nyemplung, ngimpi kali ya. Ngimpi. Saya nggak habis pikir sih ya. Inilah kualitas pemimpin DKI Jakarta kayak gini, cuma omong doang. Yang kemarin ngomong gini, sekarang ya begitu. Oke, pertahankan. Selamat mempertontonkan kebodohan Anda sebagai pemimpin DKI Jakarta. Iya, komentar yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan menurut saya sangat mengena teman-teman ya. Cukup sederhana penjelasannya, tidak berapi-api tapi sangat menohok ya, sampai menusuk jantung ya, berulam jantung ini. Aduh, mulai besok saya akan obok-obok sungai di Jakarta, kita keruk. Belum banjir datang ya kan, bingung mau membuang lumpur hasil kerukan. Katanya udah pandai ya kan melanjutkan program-programnya Abah. Katanya urusan Jakarta cetek, ya kan? Iya.
Begitu banjir menyalahkan Tuhan ya kan, menyalahkan, pintu air di Jakarta rumit ya kan. Kemudian apa, meninjau banjir menggunakan perahu karet, pakai pelampung pula. Yang katanya mau obok-obok, sungai di Jakartanya mana mana Dul, kena air aja lu takut ya kan. Padahal banjirnya cuma, setinggi nggak sampai, lutut orang dewasa. Lu aja takut loh. Pakai perahu karet dan pakai pelampung. Lu katakan ngobok-ngobok sungai, yang bener ngobok-ngobok sungai itu adalah, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itu bener-bener ngobok-ngobok sungai itu, dia masuk ke bawah, jembatan ya kan, dia bersihkan itu kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan itu baru Dul, mengobok-obok sungai. Jadi lu ini antara omongan dengan fakta itu jauh api dari panggang Dul ya. Lanjut. Untuk Bapak Rano Karno, saya mah idola dari dulu, dari Gita Cinta dari SMA. Emang hujan mah dari Allah. Tapi kalau ada solokan di alam dunia, tidak akan terjadi banjir. Jalan motor dilegaan, jalan mobil dilegaan, jalan kereta api dilegaan, jalan cai disempitan. Sing atuh pikir ku otak, kamana eta cai jalanna, lamun aya jalan mah sampai ka banjir. Sok pikir. Lawas selain korolot, lawas selain pejabat. Hayo we, perumahan di mana-mana. Di benteng. Da anggar, geus datang malaikat Ijroil mah benteng teh tah, moal bisa ngahalangan. Sakabina-bina hirup teh moal 1000 tahun. Aing geuheul tah. Nah lo ya kan, iyalah. Saya pun dulu teman-teman ya, sebelum saya mengerti bahwa si Dul Kadul ini songongnya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan dan 7 belokan ke kiri. Saya juga salah satu orang yang dalam tanda kutip itu ngefan gitu ya, walaupun nggak ngefan amat ya kan. Minimal saya dulu tahun 90-an itu hampir setiap hari menonton film yang dia bintangi gitu kan. Dulu kan Sidul Anak Sekolahan itu kan tayang sekira jam 1 apa jam setengah 1 gitu loh, atau apa jam 12 gitu loh. Itu kan sangat, bertepatan dengan, waktu pulang sekolah di masa itu gitu kan. Kalau di zaman itu kan pulang sekolah kan nggak sampai sore seperti sekarang yang full day. Jadi, setelah pulang sekolah saya nonton filmnya. Jadi sangat melekat sekali gitu loh, film Sidul Anak Sekolahan itu gitu kan. Iya. Jadi saya, cukup terkagum lah dengan, Sidul itu dulu. Tapi sekarang ya kagak lah, kayak netizen barusan ya kan. Aduh, aduh Dul pendukungmu, satu persatu ngilang Dul. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang, Mas Prahen Wijaya ya. Di bagian belakang bukan di bagian depan, yang mengulik pernyataan Sidul beberapa waktu lalu begitu dilantik sebagai, wakil gubernur. Katanya akan mengobok-obok sungai, ya, mengobok-obok kali. Waduh. Nyatanya kena air selutut aja takutnya kayak gitu ya kan, sampai pakai perahu karet dan pakai pelampung. Padahal airnya hanya sedengkul aja. Sudah gitu banjirnya dilaporkan kepada Ibu Ketum. Korelasinya di mana? Kadul. Aduh. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Sidul yang tiba-tiba saja ngaku di depan media bahwa dirinya selaku Wakil Gubernur Jakarta telah melaporkan kepada Ibu Ketum terkait banjir yang akhir-akhir ini melanda Jakarta ya. Bukannya mendapat simpati masyarakat, Sidul justru dirujak habis-habisan oleh neti dengan berbagai sumpah serapah. Ya iyalah, emang Ibu Ketum itu siapa? Presiden, ya kan? Atasan gubernur kan tidak, ya kan? Memang sih Ibu Ketum itu pernah menjadi presiden, tetapi itu dulu ya kan udah ribuan tahun yang lalu. Sekarang presidennya udah ganti ya kan, namanya Prabowo. Seharusnya Sidul melapor ke Prabowo bukan ke Ibu Ketum, ya minimal lapor ke gubernur ya kan, karena dia kan wakil. Dia melapor ke gubernur, dari gubernur baru dilaporkan kepada presiden ya. Ya kan? Malah lapor ke Ibu Ketum. Emang setelah lapor ke Ibu Ketum terus Ibu Ketum bisa memberikan solusi begitu? Aduh, pentingnya apa sih dia Dul? Aduh, inilah ya kalau pemimpin itu bukan sebagai petugas rakyat, tapi malah jadi petugas partai. Ini kesalahan masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpin gitu loh. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.